Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Mesti. Dan di video kali ini saya akan membawakan sedikit video yang berbeda dari video yang sebelumnya. Dan pembahasannya sih masih tetap dunia peternakan puyuh ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, ini tadi ya saya tidak sengaja itu mengundang seseorang teman-teman. Saya juga tahu beliaunya ini juga peternak puyuh. Jadi dulunya itu beliau itu menjalankan kemitraan puyuh, dan nggak tahu ya sekarang itu masih berjalan atau tidak. Tapi saya membutuhkan info dari beliau tentang kemitraan pembesaran burung puyuh itu seperti apa untuk diinfokan kepada teman-teman semuanya. Jadi saya juga belum kenal sih beliau ini siapa, namanya saya juga tidak tahu sih teman-teman. Tadi beliaunya itu kebetulan lewat depan rumah, terus saya panggil aja, saya undang ke untuk saya wawancarai di channel YouTube saya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, stay terus di channel Mesti. Oke, langsung saja kita sambut orangnya ya. Karena saya belum kenal, jadi saya tidak akan sebutkan namanya, nanti kita suruh kenalan sendiri. Inilah beliaunya. Halo semuanya, masyarakat Indonesia, warga-wargaku, warga dusun Sumber Mancur. Halo, apa kabar semuanya? Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Oh ya, halo fans-fansku ya, saya masuk YouTube nih. Halo. Oke, stop dulu Pak menyapanya, sudah ya. Nanti kita akan lanjut lagi nyapa-nyapanya. Nanti kalau Bapak terlalu banyak menyapa itu akan membuang waktu. Jadi kita tidak akan jadi wawancara seperti itu. Oke Pak, jadi begini Pak. Oh ya, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Alangkah lebih baiknya Bapak memperkenalkan diri, nama Bapak ini siapa. Oh ya begitu. Oke, siap bos, siap. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Joko Domblo. Jadi orang-orang itu memanggil saya, maksudnya orang-orang itu adalah sekitar rumah saya itu memanggil saya itu Lek Kodom. Bukan kodom yang alat KB itu ya, bukan. Jadi ya itu adalah singkatan dari Joko Domblong. Jadi orang-orang itu memanggil saya itu Lek Kodom. Oke. Ya terserah Bapak lah, karena nama Bapak itu tidak penting untuk saya. Jadi yang sangat penting itu adalah info dari Bapak itu sendiri. Jangan panggil saya Pak, panggil aja Lek gitu loh ya. Oh ya udahlah. Ya oke Lek. Jadi begini teman-teman, Lek itu adalah istilah Jawa dari paman teman-teman. Jadi paman itu bahasa Indonesianya, terus bahasa Jawanya adalah Lek. Nah, Lek ini adalah paman seperti itu. Oke, begini Lek. Ini saya kan punya channel YouTube dan membahas tentang dunia peternakan puyuh nih Lek. Mungkin dari pengalaman Lek Kodom sendiri, ya. Lek Kodom sendiri mempunyai pengalaman di dunia peternakan puyuh, khususnya di bidang kemitraan pembesaran burung puyuh. Jadi saya ingin ngasih info kepada teman-teman nih Lek. Seperti apa sih kemitraan pembesaran puyuh menurut Lek Kodom? Definisinya dulu, kemitraan pembesaran puyuh itu seperti apa? Bukan itu loh ya, bukan kepintaran lah ya, tapi kemitraan pembesaran puyuh, bukan keminteran. Waduh kamu ini. Nah iya tadi saya bilang itu kemitraan Lek. Bolot juga sih ini orang. Oh, saya ini bukan bolot kamu ini. Saya ini Lek Kodom. Yaudah, langsung saja Lek. Oke, jadi definisi. Enggak sama ya? Ya enggak lah. Oh iya. Apa tadi? Definisi ya, bukan divisi ternyata. Jadi definisi dari kemitraan pembesaran puyuh kalau menurut saya adalah itu suatu kerjasama antara peternak yang mempunyai anakan puyuh atau DOG, atau yang menetaskan telur itu loh, telur fertil itu loh, yang ada anak puyuhnya,
ya kerjasama antara peternak tersebut dengan peternak yang membesarkan burung puyuh. Jadi seperti itu rakyat Indonesia, ya sesuai perjanjian yang disepakati. Jadi nanti ada perjanjian dari dua peternak ini ya, ada sebuah perjanjian yang disepakati. Misalkan saya misalkan saya dan kamu ya, saya adalah peternak yang pertama atau yang menetaskan ya, yang punya DOQ itu loh ya, kamu yang membesarkan ya. Ada perjanjian, saya akan memberikan DOQ kepada kamu, tapi nanti ketika sudah siap telur saya akan mengambilnya dengan harga sekian, tapi kamu membeli harga DOQ dengan saya itu dengan harga sekian. Nah seperti itu, ada perjanjian. Kalau setuju ya maka akan jadilah kemitraan pembesaran puyuh. Seperti itu rakyat Indonesia. Seperti itu nah. Berarti ada suatu kerjasama ya antara dua peternak ya, yang menghasilkan perjanjian yang disepakati bersama, seperti itu ya Le ya. Ya. Terus kalau masalah pakannya gimana Le? Apakah dikasih dari yang nyetor yang ngasih DOQ atau gimana? Kalau masalah pakan ya itu sudah tanggung jawab dari peternak yang kedua, tangan kedua yang dipasrahi DOQ tadi, yang diberikan DOQ tadi ya, yang membesarkan. Jadi pakannya itu tanggungan dari yang membesarkan DOQ ini tadi, bukan yang yang menetaskan itu, bukan. Jadi ya tanggungannya seperti itu gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi begini Le, kalau masalah pembagiannya itu seperti apa Le? Kayak masalah harganya itu loh Le. Misalkan kita ambil DOQ dari si peternak tadi ya, yang menetaskan telur, itu kita ngambil harganya dari sana itu berapa, terus kita nanti diambil si peternak tadi berapa gitu. Mungkin ada perjanjian harga seperti itu atau gimana? Nah, kalau masalah harga begini, kalau masalah harga itu sesuai kesepakatan bersama ya kan. Kalau misalkan harganya itu sepakat, misalkan saya jual ke kamu harga 3.000, nanti saya ambil siap telurnya itu 6.200 ya. Kalau sepakat ya sudah akan jadi seperti itu. Terus masalah keuntungannya ini gimana loh? Nah kalau keuntungan ini tergantung tadi ya, kesepakatan dari bersama tadi. Kalau saya itu harga paten ya, harga paten ini maksudnya adalah ketika saya mau ambil DOQ dulunya saya mau ambil DOQ itu harga 3.000 terus. Nah nggak peduli harga telur naik atau murah ya, itu tetap kalau ngambilnya nanti harganya itu 6.200, tapi saya belinya itu tetap harga 3.000 seperti itu. Itu harga paten, itu harga mati ya, seperti itu rakyat Indonesia. Jadi sesuai perjanjian bersama ya. Kalau misalkan harga paten itu berarti tidak terlalu rugi banyak ya Le ya, ketimbang kalau diambil dengan harga yang sesuai pasaran. Misalkan kita belinya itu harga 2.500 atau 3.000 lah, katakan seperti itu, pas ketika harga mahal. Nah nanti ketika kita ambil itu kalau harga pasarannya murah berarti kita yang rugi, seperti itu ya. Jadi kalau masalah keuntungan ini itu tergantung dari populasi juga, dari perjanjiannya juga. Kalau nanti perjanjiannya kita belinya di harga sesuai dari pasaran, misalkan kalau pasarannya ketika nanti kita mau ambil DOQ ya, itu harga telur mahal, harga DOQ juga akan mahal. Nah ketika nanti waktu panen, ketika itu harga telur turun ya, ambilnya juga harganya itu juga murah, seperti itu rakyat ini. Itulah yang membuat kita itu kalau
tidak memilih harga paten atau sesuai harga pasaran, ya kadang rugi ya kadang untung, namanya juga usaha. Ya seperti itu rakyat Indonesia ya. Oh seperti itu teman-teman, jadi keuntungannya seperti itu. Oh ya, terus begini Le, nanti kalau ada misalkan burung puyuh yang misalkan umur, katakanlah umur ya sudah tiba di kandang pembesaran, umur 2 hari atau 3 hari ada yang mati, itu gimana Le? Apa namanya, penghitungannya itu apakah tidak dihitung atau tetap dihitung atau gimana Le? Nah kalau kematian itu tetap dihitung. Gini kan sudah ada kesepakatan ya, sebelum mengadakan kemitraan kan sudah ada perjanjian dan sudah disepakati. Misalkan gini, saya kasih contoh, di situ transaksinya itu sudah sepakat, pembelian DOQ dengan harga 3 juta katakanlah seperti itu. Terus pengambilan nanti kalau sudah siap telur diambil dengan harga 6.200.000 atau 6.500.000, dan itu pakai harga paten, tidak sesuai harga pasaran loh ya. Itu harga paten, murah atau mahalnya itu ya tetap segitu belinya dan jualnya seperti itu. Nah misalkan kita sudah sepakat dengan harga beli DOQ-nya itu dengan harga 3 juta itu tadi ya. Lah misalkan kita cuma bayar 1 juta saja atau mungkin separuhnya 1.500.000, terus kok kita bawa pulang DOQ-nya, terus selang 2 hari kemudian itu kok ada yang mati, jadi itu ya tetap dihitung. Nah kita tadi awalnya cuma bayar 1 juta atau mungkin 1.500.000, kita kan kurangnya itu 1.500.000 ya. Kalau kita bayar 1.500.000 ya iya tetap dibayar 1.500.000 gitu loh, nggak ada potongan sama sekali gitu ya. Enaknya itu kita boleh ngutang gitu loh ya. Kita cuma bayar DP-nya saja atau mungkin bayar separuhnya saja dulu, nanti pelunasannya ketika puyuh usia remaja itu diambil, kita bisa melunasi seperti itu loh ya kan ya. Kita itu kalau repotnya itu usaha itu ya harus jangan sampai ada kematian yang banyak gitu loh. Itu diusahakan jangan sampai ada yang mati banyak. Toh mati paling banyak itu 30 ekor itu bagus sekali, itu sudah paling banyak. Itu kalau populasi sedikit ya nanti keuntungannya juga akan sedikit ya. Itu kalau kita menargetkan kemitraan tidak ada yang mati, ya mustahil, pasti ada lah kematian 1-2 itu pasti ada, cuma kita usahakan itu jangan terlalu banyak yang mati seperti itu loh. Oh jadi seperti itu. Kalau berarti ya kalau kematiannya banyak ya yang rugi peternak dong Le. Pasti ada suka duganya teman-teman, ada suka duganya ya Le ya. Banyakan mana Le, suka sama duka? Kalau masalah suka dukanya sih semua itu tergantung orang yang melakoni, tergantung lakon seperti itu. Kalau kita lakoni, kita anggap kita kalau punya ternak itu ndak usah sepaneng pusing terlalu dipikirin, nggak usah, kita buat nyantai aja seperti itu. Oke, kalau ya belum ngopi ya waktunya ngopi ya ngopi dulu seperti itu ya. Jangan kita terus ngendeng aja ya. Ya seperti itu ya. Ya itu tadi teman-teman sedikit info dari Pak Lek Kodam, mohon maaf Lek. Ya jadi itu tadi sedikit info dari Lek Kodam tentang kemitraan pembesaran puyuh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin minat atau mungkin tidak terlalu banyak modal, ya bisa dijalankan dulu kemitraan puyuh ini. Tapi mungkin setiap daerah saya tidak tahu ya, ada yang menawarkan kemitraan ini atau tidak. Kalau di daerah sini, di daerah Kediri, di daerah Pare itu banyak yang menawarkan kemitraan teman-teman. Nah seperti itu mungkin bisa dicoba teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang masih pemula.
Oke teman-teman, mungkin itu dulu info dari saya ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Mungkin itu dulu lek perbincangan hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin lek Odom ada pesan-pesan untuk teman-teman semuanya, atau mungkin punya unek-unek, monggo disampaikan, silahkan, saya kasih waktu. Terima kasih atas waktunya. Saya akan ya sedikit berpesan sih kepada warga Indonesia Raya, khususnya untuk masyarakat Sabang sampai Merauke. Kalau kalian itu punya usaha, teruslah berusaha keras ya, pasti itu hasilnya itu tidak akan mengkhianati kalian kok. Beda lagi kalau kalian itu punya usaha tapi tidak mau berusaha. Nah, jangankan ada kemajuan, kalian itu tidak akan berhasil. Kalian itu punya usaha tapi tidak berusaha gitu loh. Jadi apapun usaha kalian, tetaplah berusaha semaksimal mungkin ya kan. Pasti ada hasilnya kok, dan hasilnya itu sesuai dengan usaha kalian, seperti itu loh. Ya mungkin itu aja sih pesan-pesannya singkat. Kita itu wawancara itu tidak bermutu ya, tapi ya ada manfaatnya sedikit ya. Ya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan pemandangan. Emangnya taman apa seperti itu. Ya udah, mungkin itu aja videonya, dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Enggak saya undang lagi. Enggak saya undang. Aku juga tidak mengharap kau undang lagi. Wong kamu itu loh ngundang tamu kok di kebonan seperti Loh, aku kan belum kenal. Undang itu di Lek gedung yang Odom sangat sebelumnya. mewah gitu loh. Terus ruangannya tuh ber AC, ada jajannya, ada minumnya. Loh ini ndak ya, ini di tempat entak-entakan seperti ini ndak ada Mintanya yang atapnya. enak-enak. Tadi panas, sekarang mendung. Kalau tidak dibubarkan ya akan basah kuyup ini karena kehujanan. Ya udahlah, itu aja wis. Itu unek-unek saya. Silahkan kamu tutup, ini kan channel Ya. YouTube kamu. Monggo silahkan. Oke. Kan tadi saya belum kenal Odom. Ya kan sekarang jadi kenal gitu. Ya, ya udah, mungkin itu dulu video hari ini teman-teman. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Salam dari channel MST. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.